Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Akhirnya di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini, kita nanti akan ngobrol lebih lanjut terkait dengan kegiatan yang ada di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bertanya ya, nantinya kami berikan kesempatan bisa melalui line SMS dan WA di 08 11 255 3000 atau di line telepon pemirsa silahkan menghubungi kami di 0271 679 3000. Baik pemirsa, kita sapa narasumber kita yaitu dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ada Bapak Sutarto dan Bapak Imam Abdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Puasanya juga masih lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum libur ini Dirgantara? Belum, alhamdulillah. Baik, masih tinggal beberapa hari ya, ini sebelum kita masuki 1 Syawal, dan ternyata di pelayanan Dirgantara sampai hari ini masih buka ya Pak masih, ya? Ya, baik. Melayani para pemirsa untuk nasabahnya ya hingga hari ini, dan berakhir kapan ini Pak? Kita hari ini masih masuk terakhir untuk sebelum Hari Raya ya. Oh, terakhir ya. Nanti berarti besok sudah kita libur untuk Hari Raya sampai tanggal 26, kita masuk tanggal 27 April ya berarti ya. Ya baik, berarti para nasabahnya hari ini anggota ya. Berarti hari ini silahkan yang ingin datang ke koperasi bisa disegerakan sebelum tutup. Karena nanti tutup buka lagi tanggal 27 April itu ya Pak ya. Baik. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak terkait dengan kegiatan MAL ya yang ada di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, dan barangkali dari Pak Tarto dan Pak Imam ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada para pemirsa. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa TV MTA TV yang kami cintai dan juga para pendengar radio MTA FM ya. Kami di sini selaku dari pengelola dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ya, sebenarnya kita memperkenalkan dulu ya produk kita, bahwa di KSPPS Dirgantara itu ada namanya akad tijari dan akad tabaru gitu ya. Akad tijari itu adalah yang berhubungan dengan kegiatan tanwil. Kegiatan tanwil itu berhubungan dengan ya profit oriented gitu ya. Nah, di situ ada akad-akad yang bisa dipakai, di situ ada murabahah, ada mudharabah, musyarakah ya. Nah, di situ ada beberapa penggolongan akad. Di salah satunya akad tijari itu ada syirkah ya. Syirkah itu ada musyarakah ataupun mudharabah. Ada juga akad kita ijarah, ada akad murabahah ini ya. Nah, itu yang selama ini barangkali dari kita siaran itu yang kita bahas di situ ya. Akad-akad dengan pembiayaan dan sebagainya yang hubungannya dengan tijari itu berhubungan dengan audit oriented. Nah, hari ini kita juga akan memperkenalkan kepada anggota bahwa kita selama itu juga melakukan kegiatan namanya kegiatan MAL, yaitu dengan akad tabaruk. Ya, tabaruk itu sudah kebaikan sama-sama. Untuk akad-akad di sini memang kita pakai, dan akad ini memang di anggaran dasar kita memang disebutkan bahwa memang termasuk itu dari peraturan Kementerian Koperasi menyatakan bahwa KSPPS itu akan menggunakan dalam kegiatannya harus menjalankan 2 fungsi, yaitu fungsi MAL dan fungsi tanwil ya. Nah, hari ini nanti akan kita bahas atau kita akan menjelaskan apa sih MAL kita, apa yang kita lakukan dengan MAL, dan sumber dana MAL itu dari mana gitu ya. Nah, hari ini telah hadir juga kita ditemani dari Mas Imam Abdul Latif. Beliau adalah yang saat ini menjadi manajernya di Baitul Mal gitu ya. Baik. Sebelum kita bahas kegiatan-kegiatan dari Baitul Malnya ya Dirgantara, ini saya mau tanya terkait dengan tadi kan ada tanwil, kemudian tobari juga ya. Kalau dalam izinnya sendiri kalau di koperasi, apakah 2 hal ini harus saling berkaitan atau seperti apa ini Pak? Ya. Memang dari anggaran dasar atau di peraturan kementerian itu memang seperti itu. Jadi ada aturan bahwa KSPPS itu harus menjalankan 2 fungsi, fungsi MAL dan fungsi tanwil. Berarti secara otomatis itu ada di situ. Oh, berarti memang sejak awal berarti kegiatan MAL ini sudah terkait dengan ada yang ya. Baik,
Baik, kita beralih ke Pak Imam Abdul Latif ini ya. Baik, bisa disampaikan kegiatan-kegiatan apa saja dari Baitul Malnya Dirgantara yang saat ini sudah dilaksanakan. Silahkan. Oke, terima kasih, Ya. Mas. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemirsa MTA TV dan pendengar radio MTA FM dan Persada FM yang kami muliakan, insyaallah. Oke, mohon izin kami dari Baitul Mal KSPPS Dirgantara ingin berbagi pengetahuan ya, mengenai Baitul Mal Dirgantara. Tapi mohon maaf, nanti mohon izin ini ya. Mohon izin kami menayangkan slide nggih. Ya, biar lebih jelas ya untuk tayangannya. Baik. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kami dari Baitul Mal KSPPS Dirgantara akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Baitul Mal. Nanti ada 4 poin. Yang pertama adalah nanti tentang sekilas info ya, sekilas mengenai Baitul Mal itu sendiri. Kemudian nanti ada program-program di Baitul Mal. Kemudian nanti ada penghimpunannya dan yang terakhir tentang penyaluran ya. Yang pertama mengenai Baitul Mal Dirgantara tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sutarto bahwasannya di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera itu secara model ya, model pelaksanaan itu adalah ada 2, yakni BMT Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Nah, mengenai Baitul Mal sendiri secara sederhana kita bisa memahami bahwa Baitul Mal ini adalah sebuah bagian atau divisi dari KSPPS Dirgantara atau BMT itu yang kegiatannya itu nanti adalah berhubungan dengan penghimpunan Ziswaf, kemudian pengelolaan dan juga nanti penyaluran. Jadi secara garis besar dari Baitul Mal itu ada 3 kegiatan ya, dari mulai penghimpunan Ziswaf, kemudian pengelolaan. Nanti pengelolaan ini bisa dikatakan proses kita rekap, proses kita mendata bagaimana proses dari dana Ziswaf itu yang masuk, yang sudah dihimpun kita data, kita rekap. Kemudian dari data itu, dari rekapitulasi Ziswaf tadi, itu yang menjadi acuan. Jadi acuan untuk nanti penyaluran dalam bentuk program. Nah, secara garis besar di Baitul Mal KSPPS Dirgantara programnya ada yang mengacu pada 5 pilar ya. 5 pilar, ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, ada sosial kemanusiaan dan dakwah. Nah, program atau 5 pilar program itu sebetulnya sebagai sebuah ikhtiar ya, sebuah usaha, salah satu langkah bagaimana dari kegiatan Baitul Mal di sini yang orientasinya tidak ke profit tapi bagaimana kita memberikan benefit, kemanfaatan kepada umat secara ya garis besarnya gitu. Itu bagaimana kita ikut andil, sedikit itu andil bagaimana menjaga, menerapkan, mengaplikasikan bagaimana maqasid syariah gitu. Jadi tujuan syariah. Kan ini nanti berhubungan ya kalau misal didalami karena ini berkaitan dengan Ziswaf ya. Kemudian di Dirgantara sendiri, Baitul Mal Dirgantara tadi sudah disampaikan Pak Tarto bahwasanya KSPPS Dirgantara itu ya harus berusaha menjalankan 2 jenis kegiatannya ini, yang tadi ada tampil, ada mal. Nah, di mal sendiri ya, di mal sendiri dalam pelaksanaan kegiatan, dalam pelaksanaan tadi dari penghimpunan, kemudian nanti sampai penyaluran, itu kami istilahnya harus berusaha memiliki sebuah yang namanya ya katakan izin seperti itu Mas. Yeah. Jadi ada izin. Nah, izin di sini maksudnya adalah kami dari Baitul Mal berusaha mengikuti regulasi yang ada dalam penghimpunan ZIS
itu kan nanti harus dikatakan ya legal seperti itu, resmi. Jadi kita insya Allah secara kelembagaan dalam penghimpunan ZIS itu insya Allah resmi. Kita saat ini istilahnya menginduk pada nas yang sudah resmi. Ya. Jadi kalau di BMT itu kan ada perhimpunan, itu juga ada LAS. Nah di lain itu juga kita menginduk belajar dengan LAS yang lain. Berarti untuk saat ini BMT baik kegiatan MAL yang ada di Dirgantara ini sudah resmi ya dan diakui ya. Insya Allah secara hukum regulasi insya Allah kita sudah resmi ada ya SK dari LAS yang resmi seperti itu, katakan izin. Dan jadi kita sebagai mitra, sebagai unit yang secara nanti kegiatan penghimpunan insya Allah tidak bermasalah, baik itu nanti secara dari agama syariah dan juga dari hukum di pemerintahan. Insya Allah tidak ada penyelewengan hal-hal yang tidak diinginkan ya berarti ya. Insya Allah itu sebagai usaha yang harus kita lakukan bagaimana agar tidak ada penyelewengan, karena di BMT sendiri kan juga ada nanti juga Dewan Pengawas Syariah seperti itu. Dari penyelewengan insya Allah itu sudah berusaha ditutup, nggak bisa. Dan insya Allah tidak mungkin terjadi ya, karena sudah ada pengawasan dan juga sudah ada SK resmi, maka bentuk tanggung jawabnya tentu pasti lebih kuat juga ya. Betul. Ya, baik, bisa dilanjutkan terkait dengan program-programnya tadi, Mas? Itu tadi mengenai sekilas profil mengenai Baitul Mal. Kemudian ada program dari Baitul Mal Dirgantara yang tadi mengacu pada lima pilar tadi. Kami dari Dirgantara berusaha ini membuat nama program seperti itu. Jadi ada kurang lebih 5 program yang di situ mengacu pada tadi 5 pilar program: pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Nah, yang pertama ini adalah program DMS Beraksi. Nah, DMS Beraksi itu kami biasa menyebutnya berbagi dan peduli sosial kemanusiaan. Jadi berbagi dan peduli sosial kemanusiaan. Kegiatannya atau bentuknya biasanya dalam bentuk kegiatan untuk saat ini kita biasanya pada program-program amal berbagi seperti itu. Untuk programnya ada yang sudah terlaksana, itu misalnya di gambar itu ada lumbung beras. Jadi kita berbagi beras dan barangkali nanti ada tambahan pakai sembako. Kemudian yang selama ini juga sudah berjalan rutin ada cukur gratis. Jadi selama ini kami bekerja sama dengan cabang-cabang MTA yang ada di sekitar kantor di Solo Raya, yang kebetulan pada saat itu menyelenggarakan kegiatan donor darah biasanya. Biasanya kerjasama juga dengan biasanya kan ada komunikasi, nanti ada ya istilahnya kita saling kerjasama, nanti memberikan kegiatan atau istilahnya manfaat tambahan bagi para pendonor barangkali atau warga di situ. Berarti kegiatan yang istilahnya kegiatan sosial ini bisa jadi dari tim Baitul Malnya Dirgantara ini bisa mengajak kerjasama dengan organisasi lain atau instansi lain itu ya? Untuk donor, untuk cukur gratis tadi kan biasanya dari kami itu kan kami mengajak semacam relawan yang memang ahli di potong rambut, jadi kami ajak, kemudian di situ nanti yang nyukur bukan dari kami kan, tadi ada relawan cukur yang nanti barangkali di situ juga bisa mendapatkan manfaat. Itu kegiatan dari DMS Beraksi tadi ya. Ada lumbung beras juga ini ya. Beras, Itu biasanya periode 1 tahunan atau seperti apa Mas untuk kegiatannya? Biasanya untuk lumbung beras sendiri kita berusaha ada program bulanan, ya. Dan juga program tahunan. Nah, program tahunan seperti saat ini Ramadan kemarin juga alhamdulillah dari Baitul Mal Dirgantara ada program lumbung beras. Kami berusaha yaitu menyiapkan kemarin kurang lebih 300 pak beras. Nah itu alhamdulillah dari infak sedekah dari para anggota, dari donatur, itu alhamdulillah bisa berjalan. Nah untuk bulanannya mungkin kalau untuk bulanan dengan tahunan kan untuk dari kuantitas kan barangkali berbeda. Kalau bulanan biasanya lebih sedikit, jadi istilahnya ada penerima itu yang tidak sebanyak pada
ya event-event nggih, Iya. kegiatan apa ngepasi di Ramadan Ramadan. seperti ini nggih. Oh, apalagi kalau yang Ramadan pasti banyak target yang ingin disasar juga ya. Nggih. Baik, kalau kegiatan yang terakhir dilakukan yang utamanya lumbung padi ini, beras tadi, itu hanya di sekitar kantor yang ada di Solo atau seperti apa Mas kegiatannya? Untuk program lumbung beras, ya kemarin alhamdulillah kami berbagi di pelaksanaannya di 3 cabang. Jadi di Solo sendiri, kemudian di Gemolong dan Klaten. Jadi kan dari cabang itu kan memberikan ya, sebuah data calon penerima manfaat yang kemudian datanya kami olah, kemudian nanti ada pendistribusian ke cabang, kemudian baru disalurkan ke penerima seperti itu. Berarti sebelum pemberian itu sudah ada data dulu ya yang diberikan dari cabang, kemudian apakah ada survei dulu dari tim MAL gitu? Biasanya kalau untuk khusus di program yang Ramadan, biasanya kami meminta tolong atau bantuan dari teman-teman di cabang ya untuk istilahnya yang benar-benar nanti mencari, mensurvei dan itu yang bisa memutuskan bahwa ini layak nanti untuk diberi supaya nanti yang kita beri itu tepat sasaran ya, tidak salah gitu ya. Seperti itu. Baik, tadi ada lumbung beras, kemudian cukur gratis, ada lagi Mas di DMS Beraksi ini? Kalau untuk DMS Beraksi sebelumnya yang tahun-tahun lalu ada Jumat Berkah, ada Jumat Berkah ya. Jumat Berkah. Kemudian yang saat ini sudah berjalan ya, misalkan itu ada yang berhubungan dengan bantuan-bantuan oksigen, itu kan juga salah satu bentuk kepedulian yang berusaha kami lakukan. Iya berusaha lakukan rutin bulanan seperti itu. Ya. Baik. Kalau kegiatan yang terkait dengan DMS Beraksi ini memang diutamakan untuk warga-warga yang istilahnya memiliki kekurangan dalam hal tertentu ya Mas ya, seperti halnya tadi kalau kebutuhan oksigen juga dari tim MAL-nya Dirgantara juga insya Allah melayani ini ya. Biasanya kami untuk teknis biasanya kan nanti juga minta bantuan ke cabang terdekat ya untuk penyalurannya. Jadi terkadang misalkan ada kesempatan kami dari tim pusat bisa langsung datang silaturahim menyalurkan, atau kalau enggak biasanya tadi kita berusaha kerjasama dengan tim yang ada di cabang. Ya, baik, itu dia. Kalaupun semisal gini Mas, di suatu wilayah ini ya, kita punya dan mungkin tahu kondisi seseorang ini sepertinya layak ada bantuan gitu ya. Misal saya ini ya, apakah bisa istilahnya memberikan datanya kepada tim MAL, kemudian mungkin bisa disurvei atau lain sebagainya, nanti bisa disalurkan bantuan atau seperti apa Mas kalau teknisnya? Insya Allah sangat bisa. Jadi misalkan ada dari anggota ataupun dari sesama warga barangkali ada informasi bahwasanya di sana ada si fulan yang barangkali membutuhkan bantuan, misalkan ya untuk sembako, untuk makan atau berhubungan dengan yang lain. Dan nanti bisa melaporkan ke kami di tim Baitul Mal, dan nanti sebagai tindak lanjut biasanya kami survei yang jelas, survei nanti melihat kondisi real di situ, bagaimana keadaannya. Kemudian jika sudah survei barangkali nanti untuk data administrasi barangkali ada hal yang perlu dikumpulkan untuk data nanti untuk keperluan pengajuan program sebagainya untuk arsip kami, itu juga nanti kami lakukan pada saat survei itu. Ya, berarti kalaupun dari para pemirsa memiliki kenalan atau mungkin tetangganya atau lain sebagainya yang mungkin layak diberikan bantuan, nanti bisa hubungi tim dari Baitul Mal Dirgantara Mitra Sejahtera gitu ya Pak. Baik, kita rehat sejenak ini Pak Sutarto dan Pak Imam Abdul Latif. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua ya. Dan untuk para pemirsa, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000. Di pesan WhatsApp dan SMS silahkan dikirimkan 0811 255 3000. Tetaplah bersama kami dalam program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis.
Di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, pemirsa. Ada Bapak Sutarto selaku manajer KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dan ada Bapak Imam Abdul Latif selaku manajer malnya dari Dirgantara Mitra Sejahtera. Dan di kesempatan pagi hari ini kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik Pak Tarto, Pak Imam, kita lanjutkan ya. Dan sebelum nanti dilanjutkan, tadi masih ada 4 program dari tim Baitul Malnya. Ada satu pertanyaan ini Mas, dari Mas Udin di Sragen. Saat ini saya menjadi pengurus suatu organisasi. Tadi disampaikan kalau Dirgantara sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan seperti itu apakah bisa kalau kami nanti mengajak kerjasama dengan organisasi kami dan tim Baitul Mal dari Dirgantara Mitra Sejahtera? Mungkin dari Pak Tarto atau Pak Imam silakan dijawab. Dari Pak Mas Udin. Mas Udin ya, yang ada di Sragen ya. Ya memang kita selama ini memang ada dalam kegiatan-kegiatan mal itu seringkali memang tidak menjalankan sendiri. Kita ada kerjasama dengan lembaga lain gitu ya. Tapi memang jarangkali itu yang nanti kita butuhkan untuk sinergi. Tadi cukur itu dan kegiatan yang lain gitu ya. Terus juga yang sering kita jalan sendiri itu kegiatan-kegiatan yang bentuk penyantunan santunan. Tapi pada saat event-event tertentu itu memang kita biasanya bekerja sama dengan pihak lain. Nah gitu, karena memang barangkali kita belum belum ada pengalaman di situ barangkali gitu ya. Makanya kita menganding dengan organisasi yang lain untuk ada sebagai bentuk penyuluran kita gitu ya. Karena di situ mungkin sudah ada program kerjanya, sudah masuk seperti program kerja yang kita harapkan itu ya. Berarti tinggal kita bagaimana menyalurkan. Nah, kerjasama dengan siapa? Oh ternyata ada dengan dengan organisasi A. Itu ada kita bisa masuk ke sana membantu sehingga kita bisa kerjasama dalam program tersebut, pelaksanaan programnya seperti itu. Mungkin nanti Mas Imam yang biasanya berkecimpung di situ, insya Allah dia lebih paham bagaimana dengan programnya kan dia, karena memang itu berhubungan dengan program ya, program yang kita, kalau itu masuk dengan program dan sesuai dengan program kita bisa kita kerjasamakan. Tapi kalau berbeda gitu ya, ya nggak bisa, karena kita hanya mengambil berapa tadi 5 saja ya, 5 hal yang 5 pilar tadi gitu ya. Kalau di luarnya kita nggak bisa gitu ya. Baik. Secara prinsip bisa ini bisa, ya. Tergantung nanti dari programnya teman-teman yang ada di organisasi tersebut sesuai dengan tim Baitul Mal Dirgantara atau tidak gitu ya. Gitu. Baik, dari Mas Imam mungkin ada tambahan terkait dengan pertanyaan tadi. Terima kasih Mas Udin. Mas Udin ya di Sragen. Mengenai kerjasama atau kolaborasi program tadi sudah disampaikan Pak Tarto, ketika program itu nanti mengarah atau sesuai dengan 5 pilar yang kami sebagai dasar atau landasan tadi, insya Allah bisa ditindaklanjuti. Nah biasanya kalau ada dari lembaga lain ya, di luar atau Baitul Mal Dirgantara yang istilahnya ingin kolaborasi program, itu biasanya kan mengirim semacam proposal atau surat. Nah nanti dari proposal atau surat itu nanti kami coba lihat dulu, coba kami pelajari, barangkali kalau sesuai nanti insya Allah ada ya tindak lanjut seperti itu, biasanya seperti itu Mas. Jadi ada ya prosedur atau alur yang barangkali harus ditempuh dulu. Jadi nanti dari tadi barangkali penawaran kerjasama nanti sampai tindak lanjut pelaksanaan itu nanti ada alur ya, itu untuk nanti keperluan ya untuk administrasi dan juga arsip-arsip yang barangkali kami butuhkan. Baik, berarti bisa, dan barangkali nanti kalau ada organisasi yang ingin kerjasama, kirimkan saja proposalnya ya Mas ya. Atau mungkin sebelum ke situ bisa kontak-kontak dulu Mas. Mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Untuk nomor sebentar. Barangkali nanti supaya lebih memudahkan ya komunikasinya, sehingga nanti kerjasama antara organisasi tertentu dengan tim Baitul Mal dari Dirgantara Mitra Sejahtera bisa terjalin dengan baik. Apalagi tadi disampaikan kalau program-programnya ini bisa ditindaklanjuti kalaupun bersesuaian dengan tim Baitul Mal gitu ya. Baik, nomornya Mas? Untuk nomor dari admin Baitul Malnya 0813 8115 2284 gitu ya. Baik, saya ulangi lagi pemirsa, ini dengan adminnya tim Baitul Mal ya. 0813
2284. Nah, itu silahkan nanti yang ingin kerjasama dengan tim Baitul Mal Dirgantara Mitra Sejahtera bisa menghubungi nomor tersebut, bisa tanya-tanya terlebih dahulu, barangkali nanti bisa ada tindak lanjutnya gitu ya. Insyaallah. Baik, Pak Imam, Pak Starto tadi disampaikan ada 5 program ya. Tadi baru 1 yang disampaikan, DMS Beraksi. Yang 4-nya ada apa lagi ini ya? Nggih. Jadi ada 5 program. Yang pertama tadi ada DMS Beraksi, Ya. kemudian di slide tadi ada yang kedua adalah DMS Berdaya ya. Berdaya. Nah, DMS Berdaya ini berhubungan dengan program pemberdayaan atau bisa dikatakan ini adalah sebagai program untuk itu nanti mendukung sebuah usaha yang akan dijalankan atau akan dikembangkan. Tapi sebagai catatan bahwasanya untuk pemberdayaan ini dari Baitul Mal kan kita tentunya istilahnya memilih ya, memilih calon penerima manfaat atau yang ingin diberdayakan ini dari ya istilahnya yang benar-benar membutuhkan. Jadi bukan kok untuk pemberdayaan usaha yang sudah besar, akan tapi kami coba berusaha ini dari yang kecil, dari yang barangkali memang benar-benar orang ini butuh untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya seperti itu. Jadi dari pemberdayaan ini ada pemberdayaan yang usaha-usaha yang di itu levelnya bukan level-level yang sudah besar, bukan, tapi yang masih untuk itu, untuk keberlangsungan, menjaga keberlangsungan kecukupan kehidupan seperti itu. Yang pernah dilaksanakan ini terkait dengan pemberdayaan apa ini? Sebelumnya yang pernah dilaksanakan, tapi sudah lama nggak, itu ada pernah itu apa itu namanya, oposisi yang untuk siomay cilok seperti itu. Oh, untuk makanan ya, jajanan kecil ya? Ya itu kan dari segi modal kan barangkali nggak terlalu besar. Ada juga yang mie ayam yang keliling dulu ada, yang keliling di Colomadu dulu salah itu. Kemudian dulu juga pernah yang belum lama juga ini kami dulu pernah melakukan survei ke Pangandaran itu, usahanya pengolahan serabut kelapa ya Pak. Pengolahan serabut kelapa dijadikan kerajinan gitu. Oh. Itu modalnya juga nggak terlalu banyak, anak barangkali kan limbah serabut kelapa itu kan juga nggak terlalu mahal gitu kan. Oh. Berarti memang bisa dibilang untuk usaha-usaha yang modalnya tidak terlalu besar, dan tentu ini bisa untuk manfaat ke depannya, untuk ekonomi keluarganya masih bisa berjalan ya. Untuk menopang. Memang yang untuk berdaya ini, pemberdayaan itu adalah membantu bagi anggota itu untuk bisa meningkatkan pendapatannya. Karena di situ memang kita lihat barangkali orang itu mau berusaha, saya mau usaha tapi nggak punya, bagaimana saya usaha. Nah itu biasanya kita ada pelatihan dulu caranya, seperti kemarin pelatihan cara membuat bakso ya. Kita ada pelatihan bakso. Nah atau mungkin yang lain ini, karena memang program-program ini nanti harapan kita memang bisa membantu pada khususnya itu anggota Dirgantara ya, pada umumnya kalau sudah terbantu barangkali juga nanti akan merembet pada masyarakat ya di bawah. Berarti yang disasar terlebih dahulu anggota dulu ya? Iya, anggota dulu. Anggota ya. Biar memang menjadi lebih anggota kita itu memang bagaimana dia itu bergabung dengan Dirgantara itu ada manfaat yang dia peroleh apa gitu ya, itu yang kita harapkan itu. Nah di situ. Ya baik. Salah satu program yang sangat bermanfaat tentunya ya. Dan ketika nanti semisal usahanya ini sudah berjalan, apakah ada pendampingan juga dari tim Baitul Malnya ini? Kalau selama ini untuk pendampingan ya insya Allah berusaha dilaksanakan, ditempuh lah dalam rangka itu kita betul-betul ingin ya berusaha bagaimana keberlangsungan itu nanti tetap berjalan. Jadi ya meskipun belum maksimal, tapi usaha pendampingan insya Allah selalu ada. Meskipun ya kadang pendampingan itu nanti barangkali pendampingan dari jauh misalnya dipantau, ditanya-tanya bagaimana masih berjalan atau tidak, atau misalkan bertepatan dengan kita ada kegiatan barangkali di luar yang itu bisa silaturahmi mampir, bisa diusahakan pendampingan.
Baik, iya luar biasa ini programnya DMS Berdaya itu ya, salah satu usaha untuk mendukung usaha-usaha yang bisa dibilang rintisan atau yang ingin mengembangkan usahanya ya. Baik, ada lanjutan dari Mas ketiga mungkin DMS apa lagi ini Mas? Untuk program yang ketiga ini ada DMS Sehat, ini tentunya yang berhubungan dengan kesehatan ya. ya. Ya, biasanya kalau yang sudah dilaksanakan adalah cek kesehatan gratis seperti itu. Oh. Tapi itu biasanya periodik sih, Mas. Jadi tidak program bulanan tapi periodik karena itu nanti juga sinergi kan. Iya. Jadi Hitung sinergi. bayaran BPJS kesehatan. Nah, termasuk ada yang rutin bulanan itu ada pembayaran BPJS ya untuk duafa. Jadi cover BPJS itu ada rutin sebulan itu ya. Program bulanannya yang DMS kesehatan ada pembayaran asuransi kesehatan itu ya. Dan yang periodiknya adalah cek kesehatan gitu ya. Yang pernah dilaksanakan di mana ini Mas? Kayak yang terakhir kemarin di Colomadu 1 ya. Itu juga bertepatan dengan donor darah. Iya. Jadi kemarin donor darah, nah kita juga tadi sinergi di situ berbagai cabang juga berkenan ya. Jadi akhirnya bisa dilaksanakan. Jadi ada di situ dari cabang biasanya udah donor darah, nanti dari kami ya ada tambahan misalkan tadi ada cek kesehatan gratis dan cukur gitu. Wow, luar biasa ini programnya. Barangkali bisa diselesaikan Mas 2 program lagi supaya nanti para pemirsa di rumah ini semakin paham bahwasanya kegiatan di Baitul Mal itu semua kegiatan yang bermanfaat untuk anggota dan warga sekitar yang ada di sekitar Dirgantara Mitra Sejahtera. Yeah. Jadi kami lanjutkan untuk program keempat ini ada DMS Cerdas. Ya, ini berhubungan dengan program pendidikan ya. Barangkali pendidikan ya, ini untuk membantu mencerdaskan. Nah ini biasanya kan programnya berhubungan dengan beasiswa seperti itu. Jadi beasiswa nggih, meskipun nominalnya nggak terlalu besar, barangkali kami beri kemampuan juga terbatas nggih. Ini nanti barangkali nggih dari segi beasiswa terkadang nggih harus benar-benar kita berusaha merumuskannya, harus bermatang-matang karena dari beasiswa ini kan kadang ya dari perumusan yang nanti mendapatkan dan juga nanti sebagai istilahnya manfaat yang berkelanjutan itu harus benar-benar difikirkan untuk beasiswa karena ya namanya beasiswa untuk pendidikan, untuk kecerdasan dari para pelajar kan itu juga sangat-sangat penting dan saat ini juga sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi barangkali dari anggota di Dirgantara kan juga sebagian juga ada kerjasama dengan sekolah gitu. Jadi ada sekolah yang menabung barangkali itu dari situ kan juga sebagai istilahnya sebagai lahan ya bahasanya, sebagai istilahnya wadah yang di situ bisa dijadikan sumber informasi karena dari sekolah yang menabung di situ kan barangkali bisa saling tukar informasi, kemudian barangkali nanti jika ada yang membutuhkan beasiswa bisa ditindaklanjuti. DMS Cerdas ya, fokus kepada bidang pendidikan gitu ya. Baik, terakhir ada program apa ini Mas? Nah yang terakhirnya adalah program DMS Support Dakwah. Ini Support Dakwah ini kalau yang biasa sudah dilaksanakan itu kan ada bantuan untuk guru ngaji. Ya, bantuan untuk guru ngaji. Nah kemarin beberapa waktu yang lalu itu kan juga sudah pernah terlaksana dari bantuan kita memberikan hadiah ya Pak Tatang ya, hadiah untuk guru ngaji ya sebagai istilahnya memperlancar fasilitas memperlancar kegiatan dakwah gitu ya. Karena barangkali di luar sana masih ada yang seorang guru ngaji itu dari dia dalam beliau menjalankan kegiatan dakwahnya kadang juga masih membutuhkan fasilitas-fasilitas yang untuk menunjang kelancaran. Nah, kita berusaha mencari sesuatu yang bisa dilaksanakan seperti itu. Apa yang dibutuhkan dari beliau itu nanti bisa disesuaikan supaya kegiatan beliau dalam berdakwah bisa tetap lancar gitu ya. Ya, baik, luar biasa ini. 5 program yang dibuat dari tim Baitul Mal Dirgantara Mitra Sejahtera, semuanya bermanfaat untuk anggota dan masyarakat sekitar dan tentunya ini bisa nanti kita
doakan bersama semoga kegiatannya semakin berkembang gitu ya, dan manfaatnya tentu semakin bisa dirasakan oleh masyarakat luas ini ya. Baik, ini kita bacakan pertanyaan kembali. Ada beberapa pertanyaan walaupun nanti ini di luar terkait dengan tim Baitul Mal ya. Nanti bisa dijawab juga terkait kegiatan ini. Dari pertama Mas Bara dari Karanganyar ini, Pak. Apakah di Karanganyar ada kantor cabang dari Dirgantara? Kalau ada di mana? Kemudian pertanyaan berikutnya, bentuk pembiayaan bisa untuk apa saja dan berapa besaran nominal maksimal yang bisa diberikan? Terima kasih pada Mas Bara di Karanganyar. Alhamdulillah di Karanganyar, Mas Bara, kita memang saat ini belum ada cabangnya di Karanganyar ya. Karena sebenarnya tahun ini harusnya kita bisa melaksanakan antar cabang gitu ya. Tapi dari Kementerian Koperasi moratorium, jadi saat ini itu ada moratorium, tidak boleh ada izin pembukaan kantor, tapi izin semua dibekukan dulu sampai beberapa tahun depan. Nah, sehingga kita nggak bisa menjalankan untuk kantor cabang ini. Nah, kalau memang berkeinginan untuk itu bisa menghubungi ke nomor kami aja, nanti ada petugas yang insya Allah bisa membantu. Di nomor kami di 0271 0271 66 50 33 itu kantor, di nomor kantor kami. Dan juga ini kalau di nomor WhatsApp-nya saya itu lupa, WhatsApp ada juga di nomor WhatsApp ya, nanti di admin kita di 08 untuk nomor admin dari Dirgantara itu 0851 7247 0234 ya. Silakan Pak Tarto. Tadi bagaimana dengan pembiayaan yang kita berikan ya. Memang pembiayaan kita berikan yang pertama itu adalah harus menjadi anggota dulu gitu ya. Terjadi anggota baru nanti pembiayaan apa yang kita berikan tadi, ada pembiayaan kita itu ada berapa pembiayaan yang sebenarnya adalah kalau kita mau akad ya, akadnya adalah akad modal kerja itu dengan mudharabah atau musyarakah. Kalau akad seperti untuk pembelian motor, pembelian itu dan sebagainya itu memang dengan akad murabahah gitu ya. Jadi monggo terserah apa yang diinginkan dari Mas Bara yang ada di Karanganyar, apa sih nanti kebutuhan. Coba kita bisa, apakah bisa sesuai dengan akad yang kita pakai di situ. Kalau bisa nanti bisa pakai. Besarnya berapa? Kalau masalah besar pembiayaan itu memang kita masih bisa dikatakan tergantung juga apa sih kebutuhannya di situ. Kalau memang ada kebutuhan yang jelas, kita maksimal di tempat kami itu kurang lebihnya adalah 250 juta. 250 juta. Itu pun itu ada berapa kriteria gitu ya. Itu dari anggota. Tapi kalau awal ya mungkin tidak bisa seperti itu, harus ada gitu ya. Gitu. Baik. Kalau Mas Bara ingin mendaftar anggota nanti bisa tanya-tanya dulu ya. Tadi nomornya sudah disampaikan di nomor telepon 0271 665033 atau di pesan WhatsApp-nya bisa tanya-tanya dulu ya. 0851 7247 0234. Nah, silakan untuk Mas Bara nanti bisa dihubungi nomor tersebut. Ada lagi ini dari Mas Ari di Solo. Rencana saya mau ambil rumah subsidi. Apakah dari Dirgantara ada program pembiayaan untuk rumah subsidi atau KPR ini, Pak Tarto? Kalau kita memang kalau akadnya ada pembiayaan untuk pembelian rumah ada. Masalah yang utama itu mungkin jangka waktu yang dikehendaki ya gitu ya. Karena itu jangka waktu paling lama memang anggota itu 3 tahun, paling lama sekali itu 5 tahun ya. Kalau maka sebenarnya banyak yang tanya apakah bisa akadnya kita bisa untuk pembelian rumah, baik subsidi maupun non subsidi. Teman tadi jangka waktunya, kalau jangka waktunya kita maksimalkan gitu sekitar 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, paling polisi 5 tahun itu sudah itu ada kriteria khusus ya. Rata-rata kita 3 tahun maksimal itu. Monggo itu kepada Mas Ari. Mas Ari yang di Solo. Silahkan kalau memang dirasa mampu dengan angsuran selama 5 tahun atau 3 tahun, kita akan bisa daftar. Tapi kalau tidak mampu ya berarti yang cari yang lain yang bisa jangkanya panjang gitu ya. Ya baik. Secara akad insya Allah ada. Cuma tadi memang jangka waktu yang terbatas gitu ya, maksimal 5 tahun tadi ya Pak Tarto ya. Baik, demikian untuk Mas Ari, semoga bisa dipahami dan terima kasih untuk para pemirsa yang sudah tanya di kesempatan kali ini. Dan tidak terasa juga, sudah hampir 1 jam kita membersamai dalam program Ekobis. Barangkali terakhir ada pesan yang ingin disampaikan dari tim Baitul Mal terlebih dahulu, silahkan. Terima kasih Mas Wahid. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio MTA FM dan Persada FM yang kami hormati. Kami dari Baitul Mal Dirgantara, yang pertama tentunya kami mohon doa dan
dukungan, nggih, doa dan dukungan. Barangkali dari pemirsa, nggih, dari pemirsa ada sebuah kontribusi yang ingin diberikan, baik itu nanti ZIS-nya atau juga barangkali ada sebuah program yang barangkali bisa kita laksanakan bersama. Tentunya kami yang pertama dan utama kami minta doa dan dukungan. Kemudian juga mengenai program-program di Baitul Mal Dirgantara, barangkali ada yang istilahnya itu membutuhkan di luar sana, dan juga barangkali ada yang hal-hal yang perlu dibantu, nggih. Barangkali dari pemirsa juga bisa menghubungi nomor yang sudah tadi kami sampaikan, agar kebermanfaatan yang berusaha kami hadirkan itu bisa terus menyebar seperti itu, nggih. Dan juga barangkali kebahagiaan yang berusaha kita dapatkan itu, nggih, salah satu jalannya adalah kita berusaha membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Tentunya kami sangat menyadari bahwasanya perjalanan dari Baitul Mal sendiri memang masih dalam proses belajar dan terus berusaha memperbaiki dari segala sisinya, baik itu dari penghimpunannya, baik itu pengelolaan dan tentunya penyaluran. Mungkin itu Mas intinya. Baik. Mohon doa dan dukungan dari pemirsa. Doa kami membersamai tim bayi Baitul Mal semoga senantiasa lancar untuk kegiatannya ya, dan doa kita semua semoga nanti kebermanfaatannya bisa dirasakan semakin banyak orang gitu ya. Baik, terakhir dari Pak Sutarto selaku manajer dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, silahkan. Ya, terima kasih. Kami selaku pengelola di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, yang pertama memang kami harapkan bahwa usaha koperasi ini adalah milik anggota, jadi kami harapkan bagi anggota yang saat ini menyaksikan MTA TV dan juga mendengarkan di radio MTA FM atau Persada FM, mari kita tingkatkan aktivitas kita bertransaksi di koperasi kita, ya di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, sehingga ini bisa memberikan manfaat yang lebih gitu ya. Karena dengan berkembangnya KSPPS Dirgantara lebih maju, maka insya Allah akan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada anggota, khususnya ya, termasuk juga kepada Baitul Mal yang nanti akan lebih bagus lagi, lebih banyak lagi yang memberikan manfaatnya, lebih banyak lagi dari anggota yang diberdayakan ya, lebih banyak lagi yang dibantu dan sebagainya. Mungkin ini tadi sudah dukungan. Ya, baik. Semoga nanti para pemirsa dan anggota semakin aktif ini ya dalam di SPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, karena manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tarto, Pak Imam Abdul Latif sudah bersama kami dalam Ekorbis Ekonomi dan Bisnis. Salam kami untuk tim dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik pemirsa, demikian tadi telah kita ikuti bersama program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada khilaf dari yang kami sampaikan dan yang kami lakukan. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.